Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan jurnal yang sudah kami pilih, yang berjudul Pneumonia Image Classification Using CNN with Max Pooling and Average Pooling. Next. Oke, di sini kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Bintang Salasana Akila dengan NIM 089, terus Saya Zainal Abidin dengan NIM akhir 025. Saya Muhammad Anas Darunaja dengan NIM akhir 130. Dan saya Lingga Andrian Maulana dengan NIM akhir 158. Untuk identitas jurnalnya sendiri, dari jurnal ini judulnya Pneumonia Image Classification Using CNN with Max and Average Pooling. Untuk penulisnya sendiri yaitu Anissa Fitria Nurjanah, Andi Safira Diah Kurniasari, Zamasari, Yufis Azhar. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Resti, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, volume 6, nomor 2, tahun 2022, halaman 330 hingga 338. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Lalu untuk latar belakang sendiri, pneumonia adalah salah satu penyebab utama kematian anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Diagnosis penyakit ini umumnya dilakukan melalui pemeriksaan ronsen dada. Nah, yang memerlukan waktu cukup lama dan tingkat ketelitian yang tinggi. Karena itu, proses ini sangat bergantung pada keahlian dokter, radiologi, dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam interpretasi. Dengan berkembangnya teknologi, kecerdasan buatan, khususnya metode CNN ini sendiri, kini proses deteksi penyakit seperti pneumonia dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Oke, lanjut. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, pengembangan model CNN ini memiliki 3 klasifikasi citra X-ray paru-paru. Yang pertama itu ada optimasi data, bisa dikatakan oversampling dan augmentasi. Lalu yang kedua adalah perbandingan pooling layer, ada max dan average. Lalu yang ketiga, evaluasi akurasi dan performa model terhadap penelitian sebelumnya. Jadi untuk tujuan penelitian itu ada 3 dari kami. Oke, monggo dilanjut. Selanjutnya adalah bagian dataset. Dataset ini berjudul Chest X-ray Image Pneumonia yang dirilis oleh Paul Mooney pada tahun 2018 dari Kaggle yang berisi kurang lebih 5.856 citra. Dataset ini berisi citra X-ray dada pasien dewasa dan anak-anak yang telah diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu normal dan juga pneumonia, seperti pada gambar. Next. Bagian pre-processing, yang mana pada bagian ini terdiri dari 6 tahap proses. Yang pertama yaitu resizing, yang mana awalnya ukuran citra pada dataset adalah 1500 kali 1500 pixel, namun ukuran ini terlalu besar untuk diproses langsung oleh model CNN ini. Oleh karena itu, citra diubah menjadi 150 dikali 150 pixel.
agar proses komputasi menjadi lebih ringan dan juga cepat. Yang kedua adalah proses grayscale conversion, yang mana proses ini dilakukan untuk mengkonversi ke grayscale citra X-ray yang pada dasarnya tidak membutuhkan informasi warna, karena yang kita analisis adalah intensitas terang dan gelap pada area paru. Tahap selanjutnya adalah normalization. Setiap nilai pixel dibagi menjadi angka 255 sehingga rentang nilainya berada antara 0 hingga 1. Langkah ini dilakukan untuk menstabilkan proses pelatihan dan membantu model belajar lebih cepat karena skala datanya seragam. Selanjutnya adalah oversampling. Pada dataset ini jumlah citra antara kelas normal juga pneumonia tidak seimbang. Jumlah data pneumonia jauh lebih banyak daripada data normal. Untuk mengatasi hal ini dilakukan oversampling, yaitu menambah jumlah data pada kelas yang lebih sedikit. Tujuan distribusi data menjadi seimbang sehingga hanya pada kelas pneumonia saja. Selanjutnya data augmentation. Citra untuk memperkaya variasi data pelatihan. Teknik ini tidak menambah jumlah gambar baru, tetapi memodifikasi gambar yang ada, misalnya dengan memutar citra hingga 30 derajat, memperbesar atau zoom hingga 20%, menggeser citra secara horizontal dan vertikal masing-masing 10%. Dengan cara ini, model dapat mengenali pola pneumonia dari berbagai posisi dan orientasi, sehingga hasilnya lebih ribas dan juga tidak mudah overfitting. Dan yang proses yang terakhir adalah data splitting, yaitu data set dibagi menjadi 3 bagian. 7% untuk training, 10% untuk validation, dan 20% untuk testing. Pengujian ini dilakukan agar evaluasi model lebih objektif karena data uji pernah dilihat oleh model selama proses pelatihan. Next. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan bahas arsitektur model 1. Kurang lebih untuk arsitekturnya seperti gambar di samping ini. Yang pertama input layer dari citra yang udah di pre-processing tadi 150 kali 150 pixel dengan satu channel atau grayscale. Kalau untuk model 1 dia mempunyai 5 layer dengan filter 3264 128 256 serta aktivasi relu untuk memperkenalkan non-linearitas. Untuk batch normalization-nya seperti kita lihat di gambar di samping, ada 5 kali untuk menstabilkan dan mempercepat proses latihan itu sendiri. Untuk pooling layer-nya sesuai dengan paper yang kita bahas, yaitu dia yang pertama menggunakan max pooling dan juga average pooling yang akan nanti dibandingkan di hasil nanti. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk model 1. Selanjutnya yaitu yang model 2. Model 2 ini lebih simpel daripada yang model 1 dengan tanpa batch normalization dan dropout cuma 3 kali. Layernya juga cuma 3 lapisan konvolusi dengan 16, 32, dan 64 filter. Dengan pooling yang sama akan kita bandingkan juga, yaitu average pooling dan max pooling yang nanti hasilnya kita bandingkan di hasil dan pembahasan. Untuk perbandingannya sendiri kurang lebih seperti ini perbandingan arsitektur model 1 dan model 2. Di sini untuk layernya model 1 ada 5, model 2 ada 3. Batch normalization-nya model 1 5 kali, model 2 enggak ada. Untuk polling layernya 5 kali, max average sama, ini model 2 4 kali. Untuk dropout-nya tadi model 1 ada 5 kali, model 2 3 kali. Ini ada salah tulis. Untuk kompleksitasnya kurang lebih model 1 dia lebih berat dan dalam. Cuman dengan model yang lebih kompleks diharapkan punya akurasi yang lebih tinggi ya. Cuman kan kita belum tahu, nanti kita tes di hasil dan pembahasan. Untuk skenario pengujiannya yaitu kurang lebih seperti ini. Model 1 dengan 4 hidden layer, pooling skenario, max pooling, average pooling. Model 2 juga sama dengan 3 hidden layer,
pooling skenario, max pooling, dan average pooling. Dengan rancangan dua model yang berbeda ini diharapkan dapat mengevaluasi tidak hanya pengaruh jenis pooling terhadap akurasi, tetapi juga kekompleksan dari model ya, model 1 dan model 2 terhadap akurasi klasifikasi itu sendiri. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.